Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Teknologi Pengemasan Pasca Panen akan menjelaskan hasil pengamatan kami mengenai identifikasi kemasan dari produk buah dan sayuran segar. Berikut adalah anggota kelompok kami. Buah dan sayuran segar merupakan komoditas yang perishable atau mudah rusak. Hal ini mengakibatkan buah dan sayuran memiliki umur simpan yang pendek. Karakter dan juga sifat fisiologis dari buah dan sayuran segar seperti masih melakukan respirasi setelah panen dan juga terdapat beberapa komoditas yang bersifat klibakterik sehingga memiliki laju respirasi yang tinggi mengakibatkan buah dan sayuran segar menjadi lebih cepat mengalami penurunan kualitas dan terserang oleh mikrobiologis. Hal ini kemudian mengakibatkan diperlukannya pengerlakuan pengemasan untuk memperpanjang masa simpan buah dan juga sayuran segar. Bahan kemasan, fungsi spesifik kemasan, kriteria kemasan dan kelebihan serta kelemahan kemasan harus memperhatikan komoditas yang akan dikemas. Sehingga dari kekurangan tersebut diperlukan pengembangan dan juga inovasi desain dari kemasan. Hasil pengamatan pertama yaitu untuk produk apel. Pada gambar ini, apel dikemas dalam kemasan plastik PET yang berbentuk tabung silinder. Kemasan ini yaitu kemasan primer, lalu karakteristik lainnya, kemasan ini bersifat semi-disposable sehingga bisa dipakai ulang kembali, lalu sifatnya transparan, dan memiliki merek, logo, kadaluarsa, dan berat produk. Dan sifat yang lainnya yaitu kemasan ini siap pakai. Adapun kelebihan kemasan plastik PET yang berbentuk tabung silinder ini, yaitu yang pertama sifatnya hermetis yang berarti kedap terhadap uap air dan gas. Yang kedua tahan benturan. Yang ketiga produk apel lebih tahan lama. Yang keempat ringan, kuat. Lalu tipe kemasannya yang unik yang berbentuk seperti wadah shuttlecock. Yang keenam dapat dipakai ulang atau sifatnya semi-disposable. Dan yang ketujuh penyusunan produk lebih teratur ketika disimpan dan didistribusikan. Namun terdapat kelemahannya yaitu kaku, memakan tempat dan biaya lebih, dan tidak tahan terhadap cahaya. Kemasan jenis ini umumnya digunakan sebagai jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas produk sayuran seperti selada. Kemasan jenis ini terbuat dari plastik jenis polyethylene terephthalate atau PET yang mengalami pencairan pada suhu 110 derajat Celcius yang memiliki permeabilitas rendah serta tidak memiliki warna atau transparan. Kemasan jenis ini termasuk ke dalam jenis kemasan primer yang bersifat disposable, siap pakai, semi kaku, hermetis terhadap uap air serta gas, serta perlu disimpan pada suhu rendah, mengingat produk sayuran termasuk ke dalam produk perishable atau yang mudah rusak. Kemasan berbahan dasar PET yang digunakan sebagai mengemas produk sayuran segar seperti selada memiliki kelebihan serta kelemahan. Untuk kelebihannya yaitu adalah praktis, kedap air, kedap udara, serta ringan. Kemudian untuk kelemahannya yaitu adalah mudah rusak dalam proses distribusi dan tidak tahan terhadap cahaya. Pada kemasan terdapat label yang berisi informasi-informasi yang perlu diketahui oleh konsumen. Informasi yang terdapat pada kemasan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BPOM, seperti nama produk, nama brand, berat bersih, sertifikat halal, barcode, dan petunjuk penyimpanan, tanda recycle, tanggal produksi, dan best before atau BBF. Selanjutnya yaitu produk kentang. Kentang merupakan salah satu komoditas non-klimakterik dan pada hasil pengamatan kali ini dilakukan pengamatan terhadap kentang yang dikemas dengan menggunakan plastik PE perforasi. Karakteristik kemasan yaitu disposable atau sekali pakai, merupakan kemasan primer ringan dan kuat serta transparan, bersifat fleksibel, kemasan siap pakai, kedap air namun kelembaban akan berkurang karena adanya fungsi perforasi. Informasi dari kemasan yang terdapat dalam kemasan PE perforasi ini diantaranya terdapat nama brand, nama produk, dan juga terdapat barcode serta tertera call center atau pusat informasi.
Berikut merupakan kelebihan dan juga kekurangan dari kemasan kentang berdasarkan hasil pengamatan. Kelebihan dari kemasan ini yaitu bersifat fleksibel, transparan, ringan dan kuat serta kedap air, sehingga mampu meningkatkan perlindungan terhadap produk dan juga meningkatkan daya tarik konsumen. Kemudian, kemasan ini juga dapat disimpan pada suhu rendah, memiliki lubang perforasi sehingga dapat mencegah kelembaban yang tinggi pada produk. Dan juga, kemasan ini memiliki informasi yang lengkap pada kemasannya. Namun, kekurangan dari kemasan ini yaitu tidak cocok untuk menyimpan bahan yang mengandung lemak atau minyak berlebih dan juga rentan terhadap suhu yang tinggi. Selanjutnya adalah kemasan nanas. Kemasan ini difungsikan untuk mengemas produk buah segar seperti buah nanas. Kemasan ini terbuat dari material kertas atau paperboard kelas solid bleach sulfate. SBS merupakan jenis paperboard bermutu tinggi yang dihasilkan dari 80% bleach pulp kayu asli. Umumnya SBS dilapisi dengan kaolin tipis untuk meningkatkan permukaan cetak dan juga dilapisi dengan polyethylene tipis yang berfungsi meningkatkan kekuatan kemasan pada keadaan basah, sehingga kemasan ini sering juga digunakan untuk kemasan produk makanan. Kemasan ini merupakan kemasan primer, semi-fleksibel dan dapat digunakan berulang kali atau multi-trip. Sistem penutup kemasan ini cukup menarik karena kemasan ini didesain mengikuti struktur buah nanas yang terdiri dari buah dan mahkota, yang dimana bagian buah nanas berada dalam box kemasan yang didesain secara tertutup untuk melindungi dari paparan cahaya. Kemudian bagian mahkota nanas dibiarkan tetap kelihatan di luar. Desain kemasan ini mirip seperti keranjang atau tas tangan, yang dimana pada bagian sisi kiri dan kanan kemasan ini terdapat dua bidang yang akan saling menyatu dan membentuk pegangan, sehingga lebih ergonomis. Pada permukaan luar kemasan ini juga terdapat merek, nama perusahaan, logo kemasan dan informasi nilai gizi, barcode, dan fun fact produk. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan kemasan buah nanas. Yang pertama, untuk kelebihan, kemasan ini ringan dan kuat, dapat meminimalkan terjadinya benturan dan guncangan. Kemudian mudah dilipat dan dirakit, ergonomis serta tahan terhadap cahaya. Kemudian kekurangan dari kemasan ini antara lain belum tersedia variasi ukuran kemasan yang dapat mengikuti setiap ukuran nanas yang beragam. Kemudian kemasan ini mudah terbakar karena material yang terbuat dari kertas. Selanjutnya tidak dapat ditumpuk secara vertikal. Berikut merupakan kemasan pada kiwi. Dengan karakteristik kemasan bersifat kaku, merupakan typical fruit di mana bagian tengah dari kemasan bergelombang, tidak hermetis, tidak kedap air, mampu meminimalisir guncangan. Kemasan digunakan pada buah kiwi tadi adalah corrugated cardboard, di mana memiliki typical fruit di bagian tengahnya berbentuk gelombang. Kardus ini memiliki bantalan yang baik yang dapat meminimalisir benturan sehingga menjaga produk yang ada di dalamnya. Sifatnya kaku, tidak hermetis, dan dapat didaur ulang. Kelebihan dan kekurangan dari kemasan corrugated cardboard adalah kelebihannya kuat, mampu meminimalisir guncangan dan benturan, ringan, direkomendasikan untuk produk yang menggunakan transport jarak jauh. Kekurangannya itu dapat ditembus air dan tidak hermetis. Selanjutnya, pengemasan pada wortel. Bahan kemasan yang digunakan yaitu plastik jenis PP dengan di atasnya terdapat penutup berupa ziplock untuk memudahkan membuka dan menutup plastik. Kemasan ini merupakan kemasan primer dan bersifat disposable atau sekali pakai. Selain itu, kemasan ini semi kaku dan transparan sehingga wortel dapat terlihat oleh konsumen. Juga terdapat lubang-lubang perforasi agar tidak terjadi akumulasi gas. Selain itu juga terdapat label yang di dalamnya berisikan merek dan logo serta informasi berat wortel. Dalam label ini tidak terdapat best before dan produksinya. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari kemasan wortel ini. Kelebihannya yaitu produk dapat terlihat sehingga konsumen dapat melihat secara langsung kenampakan dari wortel tersebut. Selanjutnya bersifat kuat dan ringan sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Selain itu kemasan ini juga praktis, dapat dibuka tutup sehingga memudahkan konsumen untuk menyimpannya kembali. Selain itu juga kemasan ini tahan terhadap benturan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu tidak tahan terhadap asam dan basa, menjadi rapuh pada suhu di bawah minus 20 dan 120 derajat Celcius, serta informasi pada label tidak lengkap, tidak tercantum best before dan juga produksinya. Selanjutnya adalah kemasan untuk tomat cherry. Karakteristik kemasannya adalah kaku, hermetis, merupakan modified atmosphere packaging dengan komposisi gas 3% O2, 5% CO2, dan 92% N2,
lalu terbuat dari plastik PET dan tidak tahan terhadap cahaya. Informasi yang didapat dari kemasan ini adalah terdapat tanggal produksi, berat bersih, komposisi gas, bahan plastik, merek, dan cara penyimpanannya. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari pengemasan tomat cherry. Kelebihannya adalah hermetis, tahan benturan, produk tahan lebih lama akibat dari modified atmospheric packaging, kemasan ini ringan, dan dapat dicetak untuk kebutuhan promosi. Sedangkan kelemahannya adalah mahal, jumlah produk sangat terbatas untuk tiap kemasan, dan kemasan ini tidak tahan terhadap cahaya. Berikut adalah kesimpulan yang kami dapat. Yang pertama adalah jenis bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk buah-buahan dan sayuran, yaitu ada yang berbahan PET berbentuk tabung, PET wadah mika, PE perforasi, paperboard glass solid, bleach sulfated, corrugated cardboard, PP Ziploc, dan PET dengan MAP, O2, C2, dan N2. Yang kedua adalah setiap kemasan memiliki fungsi dan karakteristik yang menyesuaikan dengan kebutuhan produk buah-buahan dan sayuran yang dikemas, sehingga tiap komoditas tersebut memiliki kemasan yang spesifik. Dan yang ketiga adalah setiap kemasan memiliki kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya masing-masing, sehingga tidak dapat dikemas secara sembarangan dan diperlukan kemasan yang efektif dalam menjaga dan mempertahankan keamanan dan kualitas produk. Oleh karena itu diharapkan ada inovasi desain kemasan yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.